setelah Mas Adi kuliah S1, kuliah S2, yang awalnya ingin menjadi guru, kemudian ada kemungkinan untuk menjadi dosen, Mas Adi kemudian memutuskan untuk menjadi presenter di Nusantara TV itu bagaimana gitu? Apakah ini sementara atau akan tetap menjadi dosen? Ya, menarik sih gitu. Kenapa udah pendidik S1 selesai, S2 selesai gitu. Dan akhirnya kok nggak mau jadi dosen, malah jadi jurnalis gitu kan. Iya. Ya, sebenarnya keadaan yang memaksa. Bisa dikatakan seperti itu gitu. Jadi ketika S1 ku selesai dan melanjutkan S2 dan alhamdulillah selesai dalam 2 tahun S2 aku pun tinggal di Jakarta itu bukan sesuatu yang mudah Mbak Ama gitu. Semuanya dituntut harus tinggal, tempat tinggal harus bayar, semuanya harus makan minum kita tanggung gitu. Karena ya mungkin teman-teman tahu bahwa tinggal di Jakarta itu hampir semuanya sendiri-sendiri. Ya kita di pinggir jalan pun belum tentu ada orang yang mau bantu. Ibaratnya sekejam itu gitu. Tapi tidak semuanya gitu. Dan, dan ketika kesempatan itu ada dan setelah selesai yang kesempatan itu yaitu menjadi jurnalis dan aku menjadi reporter sekaligus presenter. Kenapa nggak aku coba kala itu? Karena sebelumnya aku coba ini hanya untuk sekedar bertahan dulu di Jakarta kala itu. Dan untuk menjadi dosen sebenarnya bukan tidak mau gitu. Jauh sebelumnya juga saya sudah daftar di beberapa universitas di perguruan tinggi yang jelas yang senada dengan program studiku pun di luar program studiku gitu. Seperti juga seleksi PNS gitu, CPNS kala itu saya sudah daftar gitu. Tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak, yang jelas Tuhan yang maha perencana yang lebih baik. Yang jelas tugas kita mencoba. Ketika PNS sudah saya coba, ketika masih kuliah, saya coba jadi guru, ternyata belum lolos. Dan CPNS ketika selesai S2, menjadi dosen, ternyata belum rezeki gitu. Dan kemarin sebenarnya ketika sudah bekerja, saya sudah ditawari menjadi dosen, tetapi saya mengusulkan bahwa saya mengusahakan agar saya bisa membagi waktu. Karena setengah dari hari saya itu bisa untuk mengajar gitu. Karena saya biasanya masuk siang, kalaupun masuk pagi saya bisa ngajar siang seperti itu. Dan Sabtu Minggu saya usahakan bisa. Tetapi dari pihak kampus sepertinya belum belum bisa untuk hal itu. Karena sepertinya mereka ingin fokus kepada mahasiswa gitu, menjadi dosen tetap di sana. Dan ini sebuah pilihan sih kala itu. Dan memang saya sedang menggeluti dunia jurnalis gitu dan saya sedikit senang juga dengan hal itu karena dulu saya pernah belajar juga jadi penyiar radio di Lampung itu radio dangdut dulu gitu dan saya suka MC gitu dan sering memandu acara-acara yang dikasih kesempatan oleh dosen maupun di luar dari kampus gitu. Dan ketika di Jakarta saya juga, oh ya, saya dapat beasiswa presenter televisi begitu, presenter TV, presenter MC, presenter TV. Dan itu saya tidak bayar dari Yayasan Talk Inc. Itu yayasan besar dan untuk fasilitatornya itu para presenter-presenter yang ada di Jakarta. Seperti Wahyu Metro TV, seperti juga Robi Purba, Ihsan yang ada di iNews, dan beberapa orang-orang terkenal gitu yang memang mengajar di sana dan saya mendapat kesempatan itu. Jadi ketika lulus, ya apa salahnya untuk coba dan ada kesempatan itu datang dan saya daftar dan saya menjadi jurnalis, menjadi reporter sekaligus juga presenter kala itu. Dan untuk sekarang sih bersyukurnya sudah jarang sekali di lapangan dan lebih kepada di studio gitu. Jadi fokus pada produksi dan Mbak Ama pernah jadi narasumber saya sepertinya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Adi karena sudah diberi kesempatan untuk belajar. Betul. Dan yang Dan jelas untuk hal itu untuk menjadi dosen ataupun guru masih terbuka lebar untuk hal itu dan saya tidak menutup itu. Sepertinya untuk CPNS saya akan mencoba gitu. Dan untuk menjadi guru pun bisa 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 jadi suatu hari kalau emang rezekinya. Dan yang jelas memang background pendidikan saya adalah pendidikan ya memang baik dan sewajarnya ketika saya mengaplikasikan ilmu yang saya miliki adalah dengan untuk mendidik generasi muda khususnya seperti ngajar SMA kayak begitu. Tapi untuk sekarang, untuk hidup, untuk bertahan dan untuk mengembangkan sedikit potensi yang saya miliki, toh sepertinya tidak masalah. Setidaknya
ketika saya maupun di perguruan tinggi atau di sekolah nanti, ilmu jurnalistik saya setidaknya bisa saya bagi untuk anak-anak saya, peserta didik saya nanti. Seperti itu, Mbak Ana. Semoga tahun-tahun depan Mas Adi bisa menjadi PNS ya. Amin. Mbak Ama Amin. juga doa yang sama buat Mbak Ama. Amin.